Puji nama Tuhan, saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dan selamat kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, mengucap syukur kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Karena kasih dan anugerah-Mu yang sudah memungkinkan kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saatnya Tuhan, kami akan sama-sama belajar tentang firman-Mu Tuhan. Oleh sebabnya Tuhan, urapi kami semua. Supaya firman-Nya sebentar kami belajar Tuhan, menjadi berkat kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan masuk di dalam pembelajaran firman Tuhan pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini yang bukan merupakan hal yang baru bagi kita, tapi kita sering mendengarkannya. Ya. Dan firman Tuhan ini diambil di dalam Yesaya 26 ayat 1 sampai 21. Namun yang kita baca hanya satu ayat, bukan ayat intinya, yaitu di pasal 12. Saya akan bacakan di dalam Yesaya 26 ayat 12. Demikian bunyi firman Allah. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul yaitu damai sejahtera. Berbicara tentang damai sejahtera ini sesuatu hal yang sangat hakiki dalam setiap kehidupan manusia. Terlebih bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, sangat membutuhkan kehidupan yang penuh dengan damai, penuh dengan sejahtera. Oleh sebabnya saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita jangan sebagai orang percaya kepada Tuhan, jangan mempunyai pemikiran seperti banyak orang yang di luar sana. Banyak orang menghubungkan damai sejahtera dengan harta. Mereka berpikir untuk memiliki damai sejahtera harus punya uang banyak atau harta yang melimpah. Namun untuk memiliki damai sejahtera sejati tidak memerlukan biaya mahal, karena damai sejahtera tidak ada kaitannya seberapa banyak uang atau harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera sejati adalah hasil sebab akibat. Damai sejahtera sejati akan kita dapatkan ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan. Sekalipun dihadapkan dengan pergumulan yang hidup yang berat atau situasi gawat, kalau kita mampu menjaga sikap hati dan menjaga hidup kita seturut kehendak Tuhan, maka hati kita tetap berlimpah dengan damai sejahtera. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena damai sejahtera itu tidak akan datang sendirinya. Kita harus mencarinya, mencari kemana, Kita tahu sendiri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan itulah damai sejahtera kita dan Dia itulah damai sejahtera. Jadi kita harus perlu mencari Tuhan di setiap langkah kehidupan kita. Kita jangan abaikan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mengalami damai sejahtera kalau kita abaikan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 32 ayat 17, dikatakan seperti ini, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman. Jadi untuk mendapatkan damai sejahtera itu yang baik, damai sejahtera yang sebenarnya, kita harus hidup di dalam kebenaran. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekalipun dunia dipenuhi dengan goncangan, tak seharusnya orang percaya kehilangan damai sejahtera. Nah ini ya, satu hal yang sifatnya satu tekanan. Ya, sebagai orang yang percaya tidak seharusnya menghadapi situasi kondisi apapun dan hilanglah damai sejahtera dalam kehidupannya. Karena kita sudah memiliki Kristus di dalam kehidupan kita. Tuhan itulah damai sejahtera kita. Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Ya, sehingga tidak patut kalau damai sejahtera itu hilang akibat daripada kegoncangan dunia ini yang kita hadapi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 48 ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi di sini ada konsekuensinya. Ingin memiliki damai sejahtera itu berarti kita harus memperhatikan perintah-perintah Tuhan, sehingga ya damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering, ya, dan kebahagiaan dalam kehidupan kita senantiasa berlimpah dan berlimpah terus. Oleh sebabnya, jangan pernah tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Bangunlah mezbah doa setiap hari. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera sejati akan tetap kita rasakan bila kita senantiasa hidup melekat dengan Tuhan. Kalau kita hidup dalam kebenaran, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita, sehingga kita akan terhindar dari segala pikiran-pikiran yang negatif. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebaliknya, kita akan kehilangan damai sejahtera bila kita hidup jauh daripada Tuhan, tak mau taat melakukan kehendak Tuhan, menyimpang dari firman Tuhan, semakin menjauhkan kita dari damai sejahtera. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga akan kehilangan damai sejahtera bila pandangan kita hanya tertuju kepada apa yang kelihatan. Celah inilah yang dipergunakan iblis untuk menabur benih kekecewaan, ketakutan, keraguan-raguan, dan ketidakpercayaan. Inilah yang akan menjauhkan kita dari damai sejahtera Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebabnya ya, saya mau katakan kepada kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, bila ingin memperoleh damai sejahtera yang daripada Allah, hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, dan hidup melekat hanya kepada Tuhan, karena dialah sumber damai sejahtera yang sejati. Saya mau katakan kepada kita semua ya, bahwa bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Amin. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk waktu dan kesempatan sudah Engkau berikan bagi kami. Kami sudah sama-sama dengar firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau meteraikan dalam setiap kehidupan kami, menjadi rema berkat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, dan hari ini kami mau melangkah bersama dengan Engkau Tuhan,
Tuntun, bimbing, topang kami Tuhan, supaya jangan kami menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kami boleh berjalan seturut dengan tuntunan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ampuni setiap kesalahan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas. Salam Narwastu. Amin.